Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma ba'd. Seperti yang tercantum dalam Al-Baqarah ayat 30, bahwa tujuan Tuhan menciptakan Nabi Adam adalah untuk menjadikannya khalifah di muka bumi. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30. Tafsir Ibris memaknainya sebagai wakil. Khalifah pada ayat tersebut ditafsiri sebagai wakil atau pengganti Tuhan. Sedangkan tafsir Jalalain memaknainya sebagai seorang yang menegakkan hukum Allah di muka bumi. Lalu apakah yang dimaksud dengan hukum itu? Dalam kitab Ghayatul Wusul karya Syekh Al-Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansori disebutkan bahwa hukum adalah khitab Tuhan yang berkaitan dengan pekerjaan seorang mukallaf, baik yang menuntut untuk mengerjakan atau menuntut untuk memilih. Sederhananya, yang dimaksud dengan hukum di sini adalah peraturan yang diberikan oleh Tuhan, baik bersifat keharusan maupun anjuran. Tentu aturan itu tidak berdiri sendiri begitu saja. Pasti ada yang diatur, ada yang diperintah, atau ada yang dianjurkan. Lalu apakah hukum atau aturan ini hanya ada di dunia saja? Bukankah setelah Nabi Adam diuji dalam mengetahui nama-nama dari segala hal, Nabi Adam diperintahkan untuk masuk surga beserta dengan istrinya? Apakah di dalam surga kala itu bebas dengan hukum atau aturan? Ayat 35 surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa ternyata di surga ada hukum. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat apa yang ada, berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 35. Ada perintah untuk menjauhi sebuah pohon atau larangan untuk tidak mendekatinya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai memakan yang dihasilkan dari pohon tersebut atau memakan buahnya. Jadi surga ketika Nabi Adam masih belum diturunkan ke bumi bukanlah tempat yang bebas hukum, bukan juga tempat yang bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan sama sekali. Walaupun aturan yang tercantum terkesan sederhana, tapi itu sudah membuktikan bahwa surga bukan tempat tanpa aturan. Dengan demikian hukum atau aturan tidak hanya ada di dunia saja. Saat Nabi Adam ada dalam surga, ada aturan yang berlaku untuk Nabi Adam dan istrinya. Hal lain yang bisa kita simpulkan adalah ternyata hidup enak, nyaman, tentram itu bisa beriringan dengan adanya hukum. Buktinya surga saja masih disebut surga walaupun ada hukum dan aturan di dalamnya ketika Nabi Adam masih belum diturunkan ke bumi kala itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.